itulah yang sebetulnya akan memperlihatkan kepada kita bahwa kita itu melakukan satu aktivitas yang seharusnya membuahkan hasil yang nyata. Kalau berbicara ngaji, maka sudah tentu hasilnya adalah sebuah kepastian yang telah Allah tetapkan di dalam petunjuk Al-Quran dan Rasulullah jabarluaskan melalui hadis-hadisnya. Oke, teman-teman yang kami hormati, kami banggakan, kami sayangi. Kami tadi di bawah bertanya ke Mas Jamal, kapan kita terakhir bertemu di tanggal 13 Januari ya. Terus saya ingat sedikit membuka catatan yang kita pelajari bersama di tanggal 13 tersebut. Kita awali dengan satu peta sehubungan dengan perjalanan hidup manusia. Yang saat itu kami memberikan satu gambaran dengan dua perbandingan ya. Teman-teman masih ingat? Apakah masih bisa dibuka catatannya? Siapa yang masih ingat dengan dua gambaran itu? 13 Januari. Yang di cabang di Sukoharjo itu di mana nih waktu itu Mas Jamal? Di Torio, ya, di Torio ya. Oke, kita ingat sebentar ya, karena sepertinya digulai catatannya ya angel. Nggak tahu angelnya itu karena memang dulu nggak nyatet, atau nyatet tetapi tidak kuat, gitu ya. Atau terlalu banyak tumpukan catatan, gitu ya. Karena kajian terus, gitu ya. Justru malah itu memperlihatkan nanti kajiannya tidak diikat ya. Jadi ini yang jadi persoalan yang nanti akan kita bahas juga teman-teman. Oke, saya nah. Belajar dan mencoba memahami lebih dalam tentang ngaji itu apa gitu ya. Waktu itu kita pelajari bersama bahwa ngaji itu proses bagaimana kita membangun kesadaran hidup yang paling mendasar. Kesadaran hidup yang paling mendasar. Nyuwun sewu, kelihatannya kita sering mendengar kata sadar. Nggih mboten? Pun sadar dereng. Sering kan gitu ya. Wes sadar apa aja nih, gitu ya. Tapi kalau kami tanya, sadar itu sebetulnya apa? Kenapa sadar itu? Merasa tahu. Susah tuh dijawab gitu. Teman-teman, kami dulu sudah pernah sampaikan yang di Jebres, yang di sesi pertama atau yang kedua ya, yang di Torio, bahwa pemerintah kita melalui Kemendikbud itu punya aplikasi berbentuk website yang menarik untuk bisa kita gunakan dalam rangka kita semakin dalam untuk bisa memahami satu arti dari kata gitu ya. Termasuk tadi sadar. Maka coba kita buka, mungkin ini di-split dulu ke Mas Kikih dan kawan-kawan, dibuka aja di KBBI online, sadar itu apa sebetulnya. Ini gawat nih orang mudeng, nanti kalau kita bablas berkepanjangan semakin tidak mudeng. Jadi kita sama-sama belajar untuk mengingat kembali sadar itu artinya apa. Coba, sampun kepanggih Mas Kikih, KBBI online. Aduh, gak jelas. Nah, teman-teman nggak usah buka sendiri, fokus di sini supaya tidak ada alasan untuk
Ya, oke. Terlihat nggak? Jadi sadar itu adalah insaf. Kemarin kami di kampus ada pertanyaan yang menarik dari mahasiswa. Mas, sadar itu apa? Karena kami sedang membahas satu materi di dalam kajian budaya. Kebetulan ada bagaimana kita membangun namanya kesadaran estetik waktu itu. Tadi terus ada yang bertanya kesadaran itu apa? Gitu ya. Maka kita buka. Ternyata begitu kita buka, yang muncul pertama apa itu? Insaf. Insaf ini apa? Sadar lah, mulai balik baik. Ini loh, insaf itu satu perasaan, gitu, merasa tahu dan mengerti. Maka kemudian dia insaf. Kemudian apa lagi itu? No, ingat kembali. Jadi kelingan. Gitu ya. Nah kalau di bawahnya itu ada yang ada hijau-hijau itu kan konteksnya. Misalnya kesadaran hukum, kesadaran lingkungan. Nah kita yang di atas ini tadi. Maka sadar itu adalah satu bentuk aktivitas yang ada di dalam jiwa manusia, di mana saat itulah dia mulai merasa, mulai ingat, gitu ya. Dengan perasaan dan ingatan itulah dia kemudian semacam bangun dari tidurnya, begitu ya. Jadi kelingan bahwa ini itu nggak benar ini, maka saya berhenti. Nah, ngaji itu membangun kesadaran hidup yang paling mendasar. Bayangkan, keinsafan hidup yang paling mendasar yang ada pada diri setiap manusia. Kalau nyuwun sewu panjenengan semua tidak ngaji, tidak akan pernah menemukan bentuk kesadaran sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nggak akan pernah ketemu. Maka begitu kita melalui proses yang namanya kajian Quran dan Sunnah, alhamdulillah kita dikumpulkan dalam wadah pemuda majelis tafsir Al-Quran, maka saat itulah kita mulai membuka diri kita untuk sadar. Oke. Paham sekarang? Bisa diikat nggak dalam pemikiran kita? Kalau berbicara sadar, maka insaf. Dia berhenti dari sesuatu untuk kemudian berpindah kepada sesuatu yang lain. Yang tidak mungkin kembali kepada sesuatu yang sebelum dia insaf. Kan ngoten berarti. Nah, nanti kita analisis dan kupas secara perlahan sehingga kita semua memiliki pemahaman yang semakin menguat. Lalu pada akhirnya ngaji itu adalah proses perubahan yang nyata. Gitu ya. Nah kalau ditanya apa yang dirubah? Gitu ya. Nanti insya Allah kita bersama-sama akan mempelajari ngaji itu kira-kira apa sih yang dirubah gitu ya. Oke, lalu teman-teman kita waktu di Torrio kan waktu itu saya menggambarkan dengan semacam ini nih, apa namanya, apa semacam tingkatan begini ya. Semoga masih jadi ingat ya. Yang gini dulu. Gitu ya, masih ingat? Buffer blast. Menarik, ini yang perlu nanti kita kaji. Kenapa pemuda kita jadi lalen gitu ya, jadi ngantukan nek maca Quran, ngaji jadi nggak begitu betah gitu ya. Masih betah? Yakin? Dari gesturnya nggak begitu meyakinkan. Karena memang ini aktivitas yang ketika untuk kita jenak dan betah itu tidak mudah, teman-teman. Tidak mudah. Maka coba kita ingat kembali, ini pemetaan sederhana, teman-teman. Ini pemetaan sederhana. Waktu itu kan kami gambarkan dengan al-kayisu dan al-ajizu gitu kan. Meskipun hadis ini do'ef, tapi bisa kita gunakan karena maknanya
benar berdasarkan Al-Quran. Al-kayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dan seterusnya terus perbandingannya dengan al-ajizu. Man atba'an nafsahu wa tamanna 'ala Allah. Ini perbandingan antara orang yang cerdas dan napa lawannya cerdas? Yang jawab nggih. Tidak ada kata lain maksudnya nggih. Oke, yang barusan kita pelajari satu kata tentang apa tadi? Sadar. Lawannya sadar apa kira-kira? Yang paling cocok mana apa? Jenengan pilih apa? Ora sadar, aku ora pati cerdas zaman itu. Sadar itu lawan katanya apa, teman-teman? Yang paling enak biar membekas nanti. Kalau cerdas kan bodoh gampang. Kalau sadar itu lawannya apa? Lalai. Lalai. Maka kenapa sadar itu kemudian diterjemahkan dalam KBBI tadi, Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi, sadar itu adalah insaf. Insaf itu karena dia berhenti atas kelalaian sebelum dia sadar. Maka ketika dia sadar, dia insaf atas kelalaian yang terjadi sebelum dia sadar. Sangat ditangkap? Nggih. Lalai. Kami dulu pernah bertanya, posisi jenengan di mana? Aina nahnul an. Tembun di posisi jenengan saat ini. Jawab diri. Dulu kan sudah saya tanya dan jenengan jawab sendiri juga kan? Begitu kan? Ingat? Enten buatan catatan jenengan nitik di mana? Coba saiki do dibuka. Kira-kira titik kuwi mandek apa ya wis mlaku ning ndi? Gitu nggih. Misalnya dulu yang 13 Januari 2024 menjawab di sini nih. Lah sakniki teng pundi titike? Glontor medun apa munggah sithik? Apa tetap berada di dalam posisi sama atau jenengan tidak bisa mendefinisikan di mana posisi saya? Jadi aku ki sadar apa ora? Jadi aku ngaji ki dienggo apa? Kuwi dadi angel nanti dijawab. Maka coba ini peta ini, kalau dulu di Torio catatannya wis hilang, itu yang menghilangkan setan. Berarti jenengan menghilangkan, jenengan memang menjauh menjadi bagian dari setan itu. Karena setan tidak pernah menginginkan panjenengan mengikat tuntunan Quran Sunnah itu melekat dalam kepribadian jiwa raga jenengan. Setan sangat tidak suka dengan itu. La'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an sama'ilihim, gitu kan? Nanti kita kaji di situ juga insyaallah. Setan akan melakukan berbagai macam upaya sehingga bagaimana ketika Quran Sunnah kita pelajari itu iso dirungokke ning ora kelek. Bisa didengarkan tapi tidak masuk. Ada setan dengan gerakan semacam itu. Termasuk kata nyatet. Bahkan tasnya pun untuk ngaji dikhususkan. Gitu kan. Saking dia betul-betul ingin mempersiapkan. Tapi tas itu ya jadinya akhirnya dibuka hanya sekali sepekan. Karena tas ngaji dideweki, misalnya gitu ya. Catatannya juga demikian. Tertutup rapat. Kalaupun dibuka, juga kita bingung membuka catatan kita 13 Januari 2024, kita mencatat kajian apa? Sinten nyuwun sewu, saya tanya benar-benar yang iya angkat tangan, yang enggak usah angkat tangan enggak apa. Sinten yang pengen sadar? Sinten? Siapa? Enggak apa-apa loh ya, enggak angkat tangan berarti memang boten pengen sadar sih. Ora apa-apa. Berproses karena itu memang proses teman-teman, enggak apa-apa. Alhamdulillah sebagian besar mengangkat tangan berarti pengen sadar. Kita bersama-sama maafkan ya. Teman-teman, mari kita catat lagi peta jalan kehidupan ini supaya teman-teman bisa melihat sendiri. Saat ini posisi jenengan di mana?
sehubungan dengan peta jalan kehidupan ini tadi. Maaf, ini apa ini? Ya, di sini tadi ya. Sekarang di mana? Ini kan posisinya bisa beda-beda. Silahkan panjenengan dicatat, kemudian betul-betul panjenengan kasih tanda. Tanggal berapa ini? 9 November. 9 November 2024. Posisi saya di sini. Sehubungan dengan apa? Ini kan raihan. Saya ingin cerdas, saya ingin sadar, atau sebaliknya, memang saya sengaja untuk ingin tetap berada dalam kebodohan. Saya ingin terus menjalani kehidupan dengan kelalaian. Silakan saja. Pertanyaannya, kenapa di sini kalau ingin lalai terus? Majelis ini didirikan sejak dari awal, secara khusus pemuda Majelis Tafsir Al-Quran dibentuk, ini sebagai wadah supaya dengan wadah itulah kita bersama-sama membentuk satu kesadaran berdasarkan petunjuk Quran dan Sunnah. Maka ngaji itu membangun kesadaran hidup yang paling mendasar tadi, yang berlandaskan petunjuk Quran dan Sunnah. Kira-kira ada peningkatan atau penurunan? Ya hanya ada dua itu. Makanya nyuwun sewu, kalau tidak meningkat ya, kalau kita gambar begini, kalau tidak arahnya ke sana, pasti ke sini. Kira-kira tuntunan Islam ini jenengan sadari akan mengarahkan kita kemana? Tentu saja ke sana. Gitu ya, tidak mungkin sedikit pun mendorong panjenengan untuk menurun pada bentuk-bentuk kelalaian hidup. Sama misalnya, dicatat nanti dibaca di rumah, ayat ini sering dibacakan di majelis-majelis kita gitu ya. Baik di pusat, atau di perwakilan atau di cabang kita ya. Ali Imran 185 itu juga sama peta yang paling gampang kita lihat. Gitu. Kalau faman zuhziha 'anil nar gitu ya, maka pasti wa udkhilal jannah. Gitu ya. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, pasti didekatkan kepada surga, dimasukkan ke surga nantinya. Ini kan sebuah proses teman-teman. Kalau teman-teman baca, maka itu kan hubungannya dengan siapa tuh orang-orang yang sukses. Orang-orang yang tentu saja kehidupannya ini berproses semakin menjauhi kebodohan, kelalaian hidup, jauh dari neraka, wa udkhilal jannah. Pasti. Maka dengan wadah pemuda Majelis Tafsir Al-Quran, teman-teman pasti akan diarahkan untuk sedikit demi sedikit bertahap meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita tentang petunjuk Quran Sunnah. Kalau petunjuk Quran Sunnah kita kaji secara betul-betul, kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka saat itulah Allah akan membimbing kita untuk merangkak pada kecerdasan hidup, merangkak pada didekatkan ke surga, menjauhkan diri dari neraka, mengangkat kita dari perbandingan lain apa misalnya, yukhrijunahum minadz-dzulumati ilan nur. Ini juga sama. Ketika kita sudah melalui proses saat itu mulai ngaji, maka saat itulah proses bagaimana kita akan dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang itu berjalan. Jadi orang mungkin jenengan sebagai warga Majelis Tafsir Al-Quran, jenengan sebagai pemuda Majelis Tafsir Al-Quran, kemudian berjalan di tempat. Gak mungkin. Nek berjalan di tempat ini mesti ngajinya sakarepe dhewe. Atau ngaji tapi nggak sadar-sadar, pasti berjalannya di tempat. Tapi kalau sadar ngaji itu apa, pasti merangkaknya ke sana.
Karena otomatis saat itu kita akan memulai hidup kita dengan terus berhubungan dengan Al-Quran. Ingat interaksi itu apa?